Hey everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your answering me. And first of all, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. First of all, thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, Allah is our Lord in this world, and salawat and salam are being given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I hope we can reach Shafaatul Udma in the end of our life. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. So everyone, welcome back to our class, especially in online class, because today is our schedule to get our online class. So everyone, how are you today? I hope that you I'm fine, Miss. okay, yeah. I'm doing well, inshallah. And everyone, thank you for your coming here to this Zoom online class. And before we start the program, let's open by Al-Fatihah first. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So everyone, please welcome back to our learning for this today. We would like to continue our activity, especially how we can try to discuss about our material, especially in structure and grammatical section. On the last time, we had already discussed about part of speech. Yeah, don't you still remember, everyone, about part of speech? I hope that you Yes, can Miss. remember all the things or the parts of speech. As we know, in part of speech, we can divide into eight classes. Yeah, for the first one is just to remember, everyone. The first one is per or pronoun. Yeah, and the second one is Adjective. adjective. Okay, good job. And for the next, N, Noun. noun. Okay, good job. And for the next, C, Conjunction. conjunction. Okay, good job. And for the next, Adverb. adverb. And then Verb. verb. Okay, good job. And next, Injunction. interjection. And Interjection. the last one is Preposition. preposition. Okay, so everyone, thank you for your answering. So everyone, for the next, after we have already know about the part of speech, So look at I just want to share about our material. So let's see about active and passive tense, So everyone, in this session, everyone, can you see the material? Can you see? Of course, okay. Look at now, we want to learn more about the tenses for this time, as we know to learn about the tenses, so for the first one we have to know about the word classes, yang tadi dijelaskan, for the first one, paparan daripada pembagian daripada part of speech, and after that, we can say, we can follow the part of speech into a sentence, Nah, untuk pembagian sentence ini itu bisa kita lihat cara bagaimana pembagian daripada tenses, For the first one, look at now, Before we discuss about passive tense, we have to know about active tense, Look at the table here, We can try to divide into 16 forms, to learn more about the tenses, especially in active tense.
Kita bisa lihat di sini bahwa untuk tenses itu bisa dibagi menjadi dua. For the first one is event and the second one is time. Event itu apa? Event itu adalah pembagian daripada tenses itu sendiri, ya. Lalu time itu apa? Time itu adalah waktu, ya. Dan yang kita ketahui waktu untuk menyatakan itu sebenarnya tiga, ya, gitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa harapan di masa lalu itu bisa dijadikan sebagai sebuah cerita, ya, gitu ya. Tapi sebenarnya angan-angan yang tidak bisa dicapai, ya, past future itu. Kita bisa lihat pembentukan daripada tenses di sini. Yang pertama based on time. For the first one is present, past, future, and past future. As we know, present itu apa? Ada yang tahu nggak? What's the meaning of present? Anyone, do you know about the present? Ada yang tahu present itu artinya apa? Selfie, coba selfie. Present itu apa artinya? Selfie. Yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung, yang sekarang sedang apa namanya hari ini kita lakukan, waktu ini kita lakukan. Lalu pas, Iqbal, coba Iqbal, pas itu apa ya, Bal ya? Pas itu Oke, yang masa lampau di masa lampau. Oke, masa lampau. And for the next future, Alia, oke, how do you think about future? Future itu yang akan terjadi atau belum terjadi, Bu? Oke, yang akan terjadi atau yang belum terjadi, ya. Yang belum terjadi itu, tapi itu adalah harapan, ya. And past future, Wesley, coba Wesley, past future, how do you think about past future? Yang masa lampau Oke, masa lampau yang seperti apa? yang telah Nah, terjadi. oke, nah teman-teman biasanya ketika eh, orang menanyakan arti daripada past future itu apa, seringkali orang itu dia agak sedikit kikuk-kikuk gitu ya. Kenapa? Karena ada gabungan antara past dan future. Past itu kan Miss masa lampau gitu ya, masa lalu, future itu masa datang. Berarti gabungan daripada masa lalu dan masa datang, masa yang akan datang, begitu kan ya? Nah, teman-teman yang saya banggakan, ternyata ada pengertian khusus, ya. Kalau future itu adalah yang akan datang, sedangkan past future itu adalah angan-angan harapan yang tertunda. Ya, kita bisa mengartikan seperti itu ya. Past future itu adalah angan-angan harapan yang tertunda. Artinya apa? Yang tidak terwujud. Artinya apa? Yang tidak tercapai. Gitu ya. Nah, itu past future. And everyone, after that we have to know about the event atau daripada apa ya kejadian ya, itu ada empat. Yang pertama adalah simple, continuous, perfect, dan perfect continuous gitu ya. Nah, simple itu yang apa ya? Yang simple ya, bentuknya adalah simple. Kita bisa lihat pembentukan daripada present di sini. Look at the formula. Because why? Because if we have known all the formula in the tenses, ya, we just can follow by the other sentences ya. Jadi adanya itu adalah di bagaimana pengemasan formulanya itu gitu ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya adalah kita sesuaikan dengan formula yang sudah kita ketahui gitu ya. For example, in present, look at the formula on the present: subject, verb one, and you can add by s or es. Ya, depend on is that plural or singular. Ya, you just follow it, and after that object. Ya. Lalu gimana Miss kalau tidak ada objek? Sebenarnya tidak apa-apa ya, ketika verbnya dia sudah jelas. Tapi ada juga beberapa verb yang memang membutuhkan objek, artinya harus diikuti oleh objek. And for the next ya, untuk present ini ada 4 formula ya, mulai dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Untuk continuous kita harus selalu ingat bahwa continuous itu adalah hal yang sedang berlangsung ya. Nah, karena di sini present, maka present itu adalah yang hari ini sedang berlangsung. Subject to be is MR and verb ing. And after that, we can know more about the perfect ya. Nah, kalau perfect ini apa? Artinya adalah kalau present itu sudah dilakukan, tapi aktivitasnya masih bisa dirasakan.
ya. Sudah dilakukan tapi aktivitasnya atau imbas dari aktivitasnya itu masih bisa dirasakan. Subjek, have, has, dan bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu apa? Bentuk ketiga itu adalah penamaan nomenklatur orang-orang Indonesia untuk bisa mempelajari tenses. Nah, sebenarnya verb 3 itu apa sih? Nah, verb 3 itu adalah past participle, teman-teman ya. And for the next, perfect continuous. Nah, perfect continuous ini apa? Berarti yang sudah dilakukan dan masih berlangsung. Ya, for example, kita bisa lihat kursus ini kan kita sudah dimulai ya, tapi masih sedang berlangsung. Ya, nah itu masuk ke dalam perfect continuous ketika kita akan membuatkan kalimatnya. Ya. Dan formulanya seperti apa? Subjek, lalu disesuaikan dengan subjeknya, apakah dia tunggal atau plural, maka untuk yang plural itu bisa menggunakan have, dan yang singular itu bisa menggunakan kata has been dan bentuk ing. Nah, lalu pertanyaan lagi, bentuk ing itu yang seperti apa? Verb ing ya gitu. Verb ing ini adalah bentuk present participle ya. Itu untuk present. Lalu ada untuk past. Nah, past itu bagaimana? Past itu adalah hal yang lampau. Subjek, bentuk kedua atau bentuk kedua itu adalah bentuk daripada past tense ya gitu. Dan lalu selanjutnya di bentuk continuous kita bisa lihat subject, to be, was, were itu dengan diikuti dengan bentuk ing gitu ya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya ada di to be ya, antara present dengan past. Itu perbedaannya ada di to be. Untuk present, to be-nya adalah is, am, are. Lalu untuk di past itu adalah was, were. Ya. Alhamdulillah di saya sudah adzan ya. I think we can hear the adzan with our heart, and I think we can continue ya to discuss to know about our material. Maybe after this, I think some of you or all of you must be taken some assignment ya. Okay, for the next subject, how we can know how we can know to formula on perfect or past perfect. Ya, look at the formula, subject, head, and verb 3. Ya, verb 3 sekali lagi itu bisa masuk ke dalam kategori past participle. Ya. Lalu bagaimana perfect continuous? Nah, jadi simpelnya adalah ketika di present itu bentuk have has yang digunakan, maka bentuk lampau daripada have has itu adalah had, gitu ya. Subject, had been, dan bentuk ing. Lalu untuk future dan past future, kita bisa lihat ya, karena sebenarnya future dan past future itu hanya berbeda di formula apa namanya will, shall, would, should-nya saja gitu ya. Semuanya nyaris mirip sama gitu ya. Hanya bedanya untuk formula future itu menggunakan will or shall ya. Lalu untuk past future itu menggunakan would or should gitu ya. So everyone, after this situation, after we, I just want to try to know about your skills on writing. So everyone, please on your chat, I just want to know, and everyone can try to write. Please, I just want to know. Aktivitas dari teman-teman, silakan nanti buat satu kalimat ya. Saya akan menyebutkan. I just want to follow the kinds of forms of tenses, and you can try to show the example, an example, on the tenses as my speech. For the first one, everyone please try to make simple past. Okay, please on your chat, everyone. Silakan coba ditulis di chatnya masing-masing. Nanti akan keluar. And we can try to record. Allahu Akbar. Asyhadu an ada Rasulullah.